Menangkap siluman ikan. Fang Yuan menaiki perahu dengan obor di tangannya, karena saat malamlah waktu yang paling bagus untuk memancing siluman ikan itu keluar. Fan Bao sangat cemas saat melihat Fang Yuan mulai mendayung perahu ke tengah-tengah danau. Fan Bao segera melompat ke punggung siluman elang untuk memperhatikan Fang Yuan dari langit. Kalau dia dalam bahaya maka Fan Bao bisa segera menolongnya. Kenapa kita tidak membatalkan misi menangkap siluman ikan itu, Ayah? Bukankah klan kita akan mendapat masalah besar kalau ia tewas dimakan siluman ikan itu? Kata Gao Ning tidak yakin Fang Yuan sanggup mengalahkan siluman ikan itu. Kamu terlalu khawatir, Ninger. Sahut Patriark Gao Han dengan seutas senyum tipis di wajahnya. Perhatikan dengan baik, anak muda itu memiliki keyakinan tinggi, bahkan setelah kita memberitahu bahaya yang akan dihadapinya tetapi ia tetap yakin bisa menangkapnya. Belum lagi sarung pedangnya itu terbuat dari kayu yang berusia mungkin 1.000.000 tahun dan aku yakin pedangnya itu paling tidak senjata roh kelas bumi. Kelas bumi. Gao Ning terkejut mendengarnya. Dia memang kelihatan percaya diri sekali dan juga pembawaannya sangat tenang, bahkan saat banyak murid wanita klan Gao yang menyanjungnya. Ia hanya tersenyum saja, tidak melakukan reaksi berlebihan seperti murid laki-laki lain dari sekte besar yang merasa diri mereka yang terhebat saja, gumam Gao Ning, memperhatikan punggung Fang Yuan yang makin menjauh ke tengah-tengah danau asin. Fang Yuan berhenti mendayung dan duduk bersila sembari memejamkan matanya menunggu siluman ikan itu muncul ke permukaan. Fan Bao mengerutkan keningnya saat melihat tingkah muridnya itu. Dia sangat tenang sekali, seperti sudah berpengalaman dalam menghadapi bahaya besar saja, gumam Fan Bao. Dia belum tahu kalau Fang Yuan dari kecil sudah terbiasa melawan siluman, bahkan ia sering berenang menyeberangi danau yang sangat dingin sembari dikejar-kejar siluman ikan piranha. Patriark Gao Han dan anggota klan Gao yang menonton Fang Yuan dibuat tegang, saat tiba-tiba riak air danau asin mulai muncul dan membentuk pusaran air menyedot perahu yang dinaiki oleh Fang Yuan. Fan Bao panik dan melompat dari punggung siluman elang terjun bebas ke dalam danau asin. Kenapa anak itu diam saja? Apakah ia terlalu takut sehingga tak bisa menggerakkan tubuhnya? Gerutu Fan Bao. Fang Yuan sengaja membiarkan dirinya ditelan pusaran air itu, karena ia merasakan siluman ikan itu sangat besar sekali, mungkin sebesar kediaman klan Gao, sehingga akan sulit jika bertarung secara langsung. Ayah, cepat selamatkan dia, Diaken itu terlihat panik. Seru Gao Ning saat melihat Fan Bao malah melompat dari siluman elang. Patriark Gao Han segera melesat di atas permukaan danau asin dengan menggunakan gerakan meringankan tubuh. Tetapi saat ia sampai di posisi perahu yang dinaiki oleh Fang Yuan, pusaran air itu telah lenyap, begitu juga dengan Fang Yuan. Fan Bao mencoba menyelam ke dalam danau asin, tetapi ia hanya sanggup bertahan sebatang dupa saja dan kembali ke permukaan. Sial! Apa yang akan kukatakan pada guru Su Bimbing tentang kejadian ini? Gerutu Fan Bao sedih. Patriark Gao Han tak berani menyapa Fan Bao. Ia takut nanti Fan Bao marah dan menghancurkan klan Gao-nya. Patriark Gao Han juga ikut menyelam walaupun hanya untuk menunjukkan bahwa klan Gao telah berusaha untuk menyelamatkan murid akademi kekaisaran itu. Di dalam perut siluman ikan berukuran besar itu, Fang Yuan mulai menyerap energi spiritual milik siluman ikan dan menumpuknya di tinjunya. Fang Yuan tak takut kehabisan nafas saat di dalam perut siluman ikan itu, karena ia sudah terbiasa menyelam ke dalam danau yang sangat dingin di Kekaisaran Sui. Rekor terlamanya adalah 10 batang dupa. Saat energi spiritual yang sangat padat berkumpul di tinju Fang Yuan, ia kemudian menggunakan jurus tinju naga penggetar langit tahap sempurna. Apa yang terjadi? Fan Bao terkejut, air danau asin berubah menjadi merah. Itu tak mungkin darah manusia, karena warna merah darah itu hampir mencakup seluas kota danau asin. Apakah ini dilakukan murid sialan itu? Dia kuat sekali, tetapi di mana dia?
Fan Bao berputar-putar di sekitar Danau Asin mencari keberadaan Fang Yuan, begitu juga dengan Patriark Gao Han yang ikut mencari keberadaan murid Akademi Kekaisaran itu. Fang Yuan tak menyangka tubuh siluman ikan itu akan hancur berkeping-keping hanya dengan sekali tinju saja. Dia jadi menyesal menggunakan jurus tinju naga penggetar langit tahap sempurna, seharusnya ia menggunakan tahap pertama saja agar tubuh siluman ikan itu tidak hancur, karena ia tidak bisa lagi makan ikan bakar. Apa itu? Gumam Fang Yuan melihat benda berkilau dan ia langsung menyelam mengejarnya, karena benda berkilau itu tenggelam dengan cepat ke dasar danau. Oh, aku lupa ini adalah inti siluman hehehe. Aku bisa menyerapnya saat berkultivasi, karena usia siluman ikan ini mungkin sudah ribuan tahun. Jadi, ki yang terkandung dalam inti siluman ini pasti sangat besar, gumam Fang Yuan memasukkannya ke dalam kantung penyimpanannya. Fang Yuan kembali berenang ke permukaan, karena ia sudah menghabiskan waktu 7 batang dupa di dalam Danau Asin. Kalau lewat 10 batang dupa maka taburan bunga lagi yang perlu diberikan padanya. Puluhan anggota klan Gao ikut mencari keberadaan Fang Yuan, begitu juga dengan para nelayan, mereka terus memanggil-manggil namanya, tetapi tak ada sahutan dari Fang Yuan. Gao Ning yang ikut mencari keberadaan Fang Yuan, tiba-tiba ia melihat gelembung-gelembung kecil keluar dari Danau Asin. Apakah ada siluman ikan lainnya? Gumam Gao Ning memegang erat gagang pedangnya, berjaga-jaga bila ia diserang siluman ikan secara tiba-tiba. Akhirnya aku bisa bernafas. Seru Fang Yuan muncul dari permukaan Danau Asin dan ia menengadah menatap ke atas. Oh, motif bunga-bunga berwarna putih, seperti yang biasa dipakai oleh Xiao Yue, kata Fang Yuan pelan. Namun, tiba-tiba, mesum, teriak Gao Ning, karena Fang Yuan muncul tepat di bawah kakinya. Matilah kau sialan. Gao Ning menebas kepala Fang Yuan. Patriark Gao Han terkejut melihatnya, ia sangat panik. Jangan ninger, teriaknya, tetapi ayunan pedang Gao Ning sudah tak bisa dicegat lagi. Tamat sudah riwayat klan Gaoku ini, keluhnya, karena membunuh murid Akademi Kekaisaran secara terang-terangan sama saja menghina nama besar Akademi Kekaisaran dan balasannya tentu saja pemusnahan klannya. Fan Bao hanya tersenyum melihatnya, karena melawan siluman saja ia sanggup, masa mengatasi serangan gadis yang tidak mengalirkan ki pada pedangnya itu Fang Yuan tidak sanggup, itu sangat konyol bila ia mati ditebas oleh Gao Ning. Hei, Nona. Apakah kamu sedang datang bulan, sehingga marah-marah begitu? Seru Fang Yuan menangkap bilah pedang Gao Ning dengan kedua jari tangannya. Ini hanya sebuah kecelakaan, lagi pula aku tidak melihat motif bunga-bunga itu. Jadi, tak perlu marah, katanya lagi. Fan Bao sangat malu mendengar ucapan muridnya itu, sehingga ia langsung menuju pinggir Danau Asin. Anggap saja dia bukan muridku, terserah kalian mau berbuat apa padanya. Fang Yuan mengerutkan keningnya dan segera melesat mengikuti Fan Bao, sedangkan Gao Ning ditahan oleh Patriark Gao Han agar melupakan kejadian itu dan tidak memarahi Fang Yuan. Kembali ke Akademi Kekaisaran. Diaken Fan Bao langsung meniup peluit memanggil siluman elang yang terbang di atas Danau Asin. Ia memutuskan langsung kembali lagi ke Akademi Kekaisaran, karena harus menyerahkan poin prestasi untuk membangun ulang bangunan tua yang dihancurkan oleh Fang Yuan. Fan Bao menangkupkan tinjunya dan berkata, "Maaf Patriark Gao Han, kami harus segera kembali ke Akademi Kekaisaran sekarang juga. Masalah siluman ikan sudah teratasi dan nelayan kota Danau Asin sudah bisa menangkap ikan kembali." Patriark Gao Han sangat menyayangkan Diaken Fan Bao segera kembali, padahal ia berencana mendekati Fang Yuan, mencoba untuk menjodohkannya dengan Gao Ning, tetapi rencana itu harus pupus, apalagi Gao Ning memelototi pemuda tampan itu terus sejak tadi. Terima kasih atas bantuan dari Akademi Kekaisaran, di lain waktu apabila kalian melewati kota Danau Asin,
jangan sungkan untuk mampir ke kediaman klan Gao kami, sahut Patriark Gao Han sembari menangkupkan tinjunya untuk menunjukkan rasa hormat pada Fan Bao. Dia kemudian menepuk pundak Fang Yuan dan berkata, "Tolong maafkan tindakan Ninger tadi, itu karena ia sangat menjaga jarak dengan laki-laki dan fokus berlatih bela diri sehingga ia kaget saat Anda terlalu dekat dengannya, hahaha." Patriark Gao Han tertawa terkekeh-kekeh. Fang Yuan tersenyum masam dan menangkupkan tinjunya untuk menunjukkan rasa hormat pada Patriark Gao Han. Ia tak menjawab ucapannya karena malu dengan tindakannya tadi. "Ninger, ayo ucapkan salam perpisahan pada pahlawan kita," kata Patriark Gao Han pada putrinya itu. Tetapi Gao Ning memalingkan wajahnya tak mau bersalaman dengan Fang Yuan dan Fang Yuan hanya bisa tersenyum masam melihatnya. Setelah siluman elang yang membawa Fang Yuan meninggalkan pinggiran Danau Asin, Gao Ning menatap punggung lelaki tampan itu. Entah kenapa detak jantungnya berdebar-debar saat berada di dekatnya, tetapi ia menyadari satu hal, kalau Fang Yuan sebenarnya sudah beristri. Karena ia mengucapkan nama seorang wanita saat kejadian memalukan tadi dan mengatakan bentuk yang ia kenakan sama dengan wanita itu. "Apa yang telah kupikirkan?" gumam Gao Ning dengan wajah memerah. "Lebih baik aku berlatih keras agar bisa memasuki Akademi Kekaisaran 3 tahun lagi." Gao Ning mengepal tinjunya sembari melesat menuju kediaman klan Gao. "Tulis laporan di gulungan misi itu secara detail dan jangan asal-asalan, nanti poin prestasinya tidak diberikan oleh pavilion misi," kata Fan Bao, memberikan penjelasan, karena ini adalah misi pertama kalinya bagi Fang Yuan. "Baik Diaken Bao," sahut Fang Yuan menulis adegan pertempurannya itu melawan siluman ikan di dalam Danau Asin. Tidak lama berselang, ia menyerahkan laporan misinya itu pada Fan Bao. "Aku berdiri di atas perahu seorang diri tanpa ditemani oleh siapapun dan siluman ikan langsung menelanku, tetapi aku melakukan perlawanan sengit. Namun, tingkat kultivasiku yang terlalu rendah, akhirnya aku dimakan olehnya. Untung saja di saat-saat putus asa di dalam perut siluman ikan, aku menyayat-nyayat isi perutnya dan di waktu yang tepat Diaken Fan Bao datang menolongku." Fan Bao mengerutkan keningnya saat membaca laporan misi Fang Yuan itu. Namun, ia tidak protes, karena sedang membutuhkan poin prestasi saat ini. Menjelang pagi, mereka akhirnya sampai di kota Tianwu dan langsung mendarat di Pulau Gunung Persik. Fang Yuan langsung bergegas menuju pavilion misi melaporkan misi yang ia lakukan dan Diaken yang berjaga di pavilion misi sangat terkejut saat membaca laporan misi darinya, karena apa yang mereka lakukan itu sangat berbahaya. "Misimu ini berhasil, tetapi aku akan memberikan peringatan pertama pada Diaken pembimbingmu karena melakukan cara berbahaya untuk menaklukkan siluman ikan itu," kata Diaken pavilion misi, tetapi Fang Yuan hanya tersenyum saja karena bukan dia yang mendapatkan peringatan. Namun, Diaken Fan Bao yang justru mendapatkan nasib sial. "Terima kasih atas nasihat Diaken," murid Fang Yuan akan menyampaikannya pada Diaken Bao. Fang Yuan menangkupkan tinjunya untuk menunjukkan rasa hormat padanya dan Diaken itu sangat senang melihat sikap rendah hatinya itu. Fang Yuan langsung memberikan hadiah 15.000 poin prestasi dari melenyapkan siluman ikan pada Fan Bao. Poin prestasi itu akan digunakan untuk memperbaiki bangunan tua yang dihancurkan olehnya. "Diaken Bao, aku izin libur hari ini. Bukankah peraturannya boleh liburan 1 hari bagi yang baru pulang menjalankan misi?" kata Fang Yuan dengan seutas senyum tipis di wajahnya. Dia sengaja tak akan masuk nanti, agar guru Subimbing tidak bertanya-tanya padanya soal misi pertamanya itu, apalagi Fan Bao mendapatkan peringatan pertama, pasti guru Subimbing sangat marah saat mengetahui itu. "Kamu..." Fan Bao yakin Fang Yuan sengaja mengambil liburan. "Anak ini sangat pintar, bahkan aku terus dikibulin olehnya. Cih, besok-besok aku tidak mau lagi menjalankan misi dengannya. Kuserahkan pada Wan Yuking saja,
Anak ini membawa sial. Gumam Fan Bao tidak bisa menolak permintaan Fang Yuan. Fan Bao saat ini tidak memiliki poin prestasi lagi, terpaksa ia harus mencari beberapa teman lamanya untuk meminjam poin prestasi untuk biaya hidupnya sebulan ke depan, sebelum ia mendapatkan gaji pertamanya sebagai diaken. Sebenarnya saat murid menjalankan misi, diaken yang menjadi pembimbing mereka akan mendapatkan 10% dari hadiah misi. Tetapi misi pertamanya menemani muridnya harus digunakan untuk memperbaiki bangunan yang dihancurkan oleh Fang Yuan, sehingga ia tak mendapatkan apa-apa lagi. Fang Yuan memasuki asrama di puncak ketiga Gunung Persik. Karena masih pagi buta, lorong asrama begitu sunyi. Murid-murid masih terlelap dalam tidur mereka atau sedang berkultivasi. Karena kultivator itu bisa tidak tidur berhari-hari, yang penting mengalirkan energi spiritual pada mata agar tidak mengantuk. Fang Yuan membuka pintu kamar asramanya pelan-pelan dan saat ia mengintip ke dalam, ternyata Xiao Yue sedang duduk bersila, sedang berkultivasi. Aku juga akan berkultivasi, gumam Fang Yuan duduk bersila di ranjang sebelah Xiao Yue. Aku akan mencoba menyerap ki dari inti siluman ikan ini. Saat ia menyerap ki yang terkandung dalam inti siluman ikan itu, ia merasa kinya tidak cocok dengan roh bela dirinya yang bertipe api, sehingga Fang Yuan berhenti berkultivasi. Ternyata lebih bagus menyerap pil penempaan tubuh daripada inti siluman ikan ini, mungkin ini lebih cocok untuk istriku, karena roh bela dirinya bertipe es yang memiliki kemiripan dengan roh bela diri bertipe air. Fang Yuan meletakkan inti siluman ikan itu di atas meja, di sebelah pedang bulan milik Xiao Yue. Saat ia selesai berkultivasi nanti, ia pasti tahu ini adalah hadiah dari suaminya yang hebat ini, hehehe. Oh, tidak, itu bukan sombong, hanya kewajiban dari seorang suami yang rendah hati. Fang Yuan menyeringai menatap wajah cantik Xiao Yue. Dia kemudian menelan pil penempaan tubuh dan duduk bersila, melakukan kultivasi. Xiao Yue membuka matanya saat siluman ayam berkokok dari Gunung Persik. Ia sudah mengetahui Fang Yuan sudah kembali dari menjalankan misi dari bau badannya saat pertama kali membuka pintu kamar. Xiao Yue tersenyum menatap wajah tampan di hadapannya itu dan terkejut saat melihat ada inti siluman di atas meja. Dia keheranan, kenapa Fang Yuan tidak menjual inti siluman ini pada pavilion misi untuk ditukarkan menjadi poin prestasi? Apakah ini hadiah dari Yuan GG, agar kultivasiku segera meningkat dengan menyerapnya? Gumam Xiao Yue dengan seutas senyum tipis di wajahnya. Yuan GG, aku akan berjuang sekuat tenaga agar layak menemanimu menuju Yuan. Siapa yang mencari masalah dengan kelompok klan Xiaoku? Fang Yuan merasa energi spiritual dalam dantiannya makin meningkat, walaupun belum bisa memperbesar ukuran roh bela diri Phoenix-nya. Namun, ia merasa sangat puas dengan kemajuannya itu, karena belum sampai seminggu sejak dantian Phoenix-nya muncul, ia sudah menerobos ke ranah penempaan tubuh tahap Xuan. Tuan Muda Yuan. Tuan Muda Yuan, gawat. Kelompok klan Xiao kita diserang oleh kelompok klan Hong. Teriak seseorang sembari menggedor-gedor pintu kamar Fang Yuan. Apa? Cepat sekali mereka bereaksi, gumam Fang Yuan segera membuka pintu kamarnya. Ceritakan apa yang terjadi? Tanyanya lagi. Murid senior tersebut kemudian mengatakan kalau beberapa anggota kelompok klan Xiao baru keluar dari pavilion misi mengklaim hadiah mereka. Namun, saat mereka keluar dari pavilion misi, beberapa anggota klan Hong menghadang mereka dan memaksa anggota kelompok klan Xiao itu menyerahkan poin prestasi yang mereka miliki. Anggota kelompok klan Xiao yang baru menjalankan misi itu menolak keras dan melawan mereka, tetapi tingkat kultivasi anggota klan Xiao terlalu rendah, sehingga mereka dibuat babak belur. Xiao Xinran yang mendengar kabar itu segera menyusul ke pavilion misi puncak keempat Gunung Persik, dengan membawa seluruh anggota kelompok klan Xiao yang berada di markas.
tetapi kelompok klan Hong ternyata sudah merencanakan penyerangan ini dengan matang dan seluruh anggota mereka yang ranah kultivasinya di ranah alam utusan dewa langsung menghajar semua anggota kelompok klan Xiao. Fang Yuan sangat marah mendengarnya dan darahnya mendidih. Ia ingin segera menghajar seluruh anggota kelompok klan Hong itu. Bagaimana kondisi bibi Xiao Xinran? Fang Yuan khawatir mereka akan merusak wajah cantiknya. Kalau Xiao Yue tahu bibinya seperti itu, ia pasti akan merasa sedih. Mereka menahannya dan meminta aku untuk memanggil Tuan Muda. Sepertinya mereka sudah tahu kalau ketua Xiao Xinran bukan ketua kelompok Xiao yang sebenarnya, sahut murid senior itu. Fang Yuan tak mau mengulur waktu lagi, ia segera berangkat ke puncak keempat dan segera mengenakan penutup wajahnya, agar identitasnya tetap misterius. Tak butuh waktu lama, Fang Yuan sudah berada di halaman paviliun misi puncak keempat Gunung Persik. Ia langsung mengerutkan keningnya saat melihat puluhan anggota kelompok klan Xiao sedang terbaring dengan kondisi penuh luka. Hong Liu menyeringai menatap Fang Yuan yang kultivasinya cuma ranah penempaan tubuh tahap Xuan saja. Apakah benar kau yang menjadi bos mereka? Hong Liu sangat kecewa, karena ia mendengar kabar klan Xiao mengatakan diri mereka sebagai kelompok besar yang melindungi para murid senior dari klan kecil, sehingga kelompok klan besar seperti mereka kehilangan banyak anggota dari klan kecil yang menjadi sapi perah mereka selama itu. Hahaha. Hong Qi hajar dia hingga babak belur, agar para pion-pion lemah ini tak berani menggonggong pada tuannya. Anggap saja ini peringatan pertama pada mereka. Hong Liu tertawa terkekeh-kekeh mengejek Fang Yuan yang diam saja mendengar pidatonya. Hong Qi berjalan ke arah Fang Yuan dengan seringai tipis di wajahnya. Aku tidak perlu menggunakan Qi melawan bocah sepertinya. Ejek Hong Qi meremehkan kekuatan Fang Yuan. Anggota klan Meng geleng-geleng kepala melihat tindakan Hong Liu itu, karena mereka telah merasakan bagaimana Fang Yuan mengamuk. Untungnya saat itu Fang Yuan dan klan Meng sepakat untuk berdamai setelah beberapa anggota mereka dibuat babak belur. Fang Yuan berjalan dengan santai menghampiri Hong Qi yang akan meninju wajahnya. Namun, Fang Yuan membalas meninju kepalan tangan Hong Qi itu sehingga kedua tinju mereka beradu. Hadeh, habislah sudah anggota klan Xiao itu. Dia terlalu percaya diri dengan gegabah malah adu tinju dengan Hong Qi yang sudah berada di ranah alam utusan dewa. Takutnya tangan anak itu akan patah. Hahaha. Itu akan membuatnya mengerti, kalau Akademi Kekaisaran ini bukanlah taman bermain bagi tuan muda manja, hanya serigala ganas yang bisa bertahan hidup di sini. Murid-murid senior yang menonton adegan perkelahian antara kelompok klan Hong dengan klan Xiao itu menyayangkan tindakan Fang Yuan yang terlalu percaya diri. Namun, tiba-tiba mereka membelalakan mata saat melihat Hong Qi terpental puluhan kaki. Sial! Akan kuhajar kau dengan kekuatan penuhku, umpat Hong Qi ingin berdiri lagi, tetapi ia terkejut tangan kanannya tak bisa digerakkan untuk menyeka darah dari mulutnya. "Ta tanganku!" teriak Hong Qi tak menduga ternyata tangannya telah patah. Apa? Anak itu mematahkan tangan Hong Qi. Apakah ia memiliki artefak khusus atau dia mengolah kekuatan fisiknya hingga tahap ekstrim? Murid-murid senior tercengang, bahkan pangeran kelima yang ikut memperhatikan keributan itu ikutan kaget. Dia menduga mungkin murid yang mengenakan penutup wajah itu adalah menantu klan Xiao yang kabarnya bisa mengusir penatua klan Gu yang hendak mengambil Xiao Yue dan dia juga menghadiahkan pil Duan Zhao yang sangat langka sebagai mahar pernikahannya. Klan Guan telah mengirim sedikit informasi tentang Fang Yuan dan Xiao Yue yang berhasil menembus ranah penempaan tubuh tahap Tian dengan menggunakan pil Duan Zhao. Kaisar ingin menjodohkan Xiao Yue dengan pangeran ke-8, tetapi harus dibuat kecewa karena klan Xiao menyetujui pernikahannya dengan Fang Yuan dari Kekaisaran Sui. Fang Yuan menatap murid senior wanita dari klan Hong yang mencengkram rambut Xiao Xinran.
Tatapannya sangat tajam sehingga gadis cantik itu segera melepas cengkeraman tangannya dan mundur beberapa langkah. Ia sangat ketakutan. Fang Yuan sudah datang, gumam Xiao Xinran senang melihatnya. Ia tak menyangka suami keponakannya itu benar-benar datang untuk menyelamatkan mereka. Dalam sekejap saja, Fang Yuan sudah berada di hadapan murid wanita dari klan Hong itu. Dia langsung menamparkan wajahnya hingga terpental dan seteguk darah keluar dari mulutnya. "Tolong maafkan aku." Dia langsung menangis sembari memegang pipinya yang mendapat stempel 5 jari. Fang Yuan berjalan perlahan mendekatinya, sehingga gadis cantik itu merangkak ke arah Hong Liu sambil berteriak-teriak agar Fang Yuan jangan mendekatinya. Puluhan anggota kelompok klan Hong langsung menyerang Fang Yuan, karena marah melihat anggota klan mereka dibuat begitu. Itu adalah penghinaan, klan kecil berani menindas klan besar. Mati kau kampret. Kami akan membuat kelompok klan Xiao menjadi budak kami selamanya. Dasar ayam kampung sialan. Para anggota kelompok klan Hong itu menyerang Fang Yuan sembari mengumpatinya. Namun, Fang Yuan tetap tenang. Ia menarik nafas dalam-dalam menggunakan teknik pernafasan alam dan menggunakan jurus tinju naga penggetar langit tahap pertama. Energi spiritual di sekitar paviliun misi ini berkumpul di kepalan tangannya. Apakah itu teknik rahasianya? Hebat sekali, gumam Pangeran kelima. Ini pertama kalinya, ia melihat seseorang yang bisa melakukan itu, bahkan gulungan ilmu bela diri yang ada di perpustakaan istana yang terkenal sangat lengkap itu, tidak ada yang menjelaskan cara membuat energi spiritual berkumpul di satu titik saja atau bisa dikontrol oleh penggunanya. Aku harus mencari tahu siapa dia. Kalau aku bisa menggunakan teknik seperti itu, maka aku akan melampaui kekuatan pangeran pertama, gumam pangeran kelima dengan seringai tipis di wajahnya. Pedang guntur, Hong Liu. Puluhan anggota kelompok klan Hong yang menyerang Fang Yuan terkejut, mereka tak melihat Fang Yuan lagi. Di mana dia? Apakah ia memiliki trik licik lainnya? Namun, tiba-tiba anggota kelompok klan Hong yang berada di barisan belakang menjerit kesakitan, karena perut mereka terkena bogem mentah dari Fang Yuan, sedangkan anggota kelompok klan Hong wanita mendapatkan stempel 5 jari di wajah mereka. Hong Liu mengerutkan keningnya, ia tak menyangka semua bawahannya kalah dari murid dengan kultivasi ranah penempaan tubuh tahap Xuan saja. Ini tak mungkin. Hong Liu mengeluarkan pedang roh kelas bumi, yang merupakan senjata roh bela diri bertipe petir. Kelompok klan Xiao sialan, rasakanlah murkaku ini. Umpat Hong Liu tiba-tiba menghilang dari pandangan Fang Yuan. Pangeran kelima yang ingin mendekati Fang Yuan agar ia bisa mendapatkan pemahaman tentang menyerap energi spiritual di sekitarnya, panik. Dia harus menolong Fang Yuan, agar murid misterius itu merasa berhutang budi padanya. Pangeran kelima mengeluarkan pedang roh kelas surga yang sangat jarang dimiliki oleh murid-murid di Akademi Kekaisaran, baik itu dari klan besar apalagi klan kecil, bahkan pangeran ketujuh yang merupakan murid dalam nomor 1 hanya mendapatkan pedang roh kelas bumi saja dari kaisar. Liu Berhen, tiba-tiba pangeran kelima terkejut saat Fang Yuan berhasil menghindar dari tebasan pedang Hong Liu yang terkenal sangat cepat itu. Saat mereka masih menjadi murid dalam, Hong Liu termasuk murid terkuat yang menempati posisi 7 besar yang sering berubah-ubah, karena perbedaan kekuatan antara peringkat 1 hingga 7 sangat tipis, bahkan hanya keberuntungan yang membuat mereka menang melawan sesama peringkat 7 besar itu. Dia ternyata sangat kuat, aku tak boleh menyinggungnya di masa depan dan aku harus mencari cara untuk mendekatinya. Gumam pangeran kelima yang memiliki pandangan berbeda dengan adiknya pangeran ketujuh dan pangeran kedelapan yang sangat membenci Fang Yuan. Kuakui kau adalah lawan yang kuat, bahkan mungkin bisa disetarakan dengan pangeran kelima atau dari tuan muda klan besar lainnya. Namun, sayang sekali, kau tak bisa meninggalkan tempat ini tanpa dicium oleh pedang gunturku ini.
Hong Liu berkata dengan sombong, sorot matanya menunjukkan kebencian yang sangat besar, karena kelompok klan Hong dipermalukan oleh bocah bau kencur sepertinya. Kau terlalu banyak bicara, sahut Fang Yuan. Aku ragu, apakah kau dididik dengan pelajaran tata krama saat masih di kediaman klan Hong? Jangan-jangan klan Hong itu adalah klan barbar yang baru keluar dari hutan. Ejek Fang Yuan dengan tawa terkekeh-kekeh, sehingga wajah Hong Liu memerah, sangat marah mendengar ejekannya itu. Hong Liu kembali menghilang, gerakannya sangat cepat seperti kilat. Murid-murid senior bahkan tak bisa mengikuti pergerakannya, kecuali murid yang sudah mencapai ranah alam utusan dewa atau kultivasinya setara dengannya. Fang Yuan tersenyum. Ia kerepotan saat mencoba menghindari tebasan pedang guntur Hong Liu itu dan menyadari kalau kecepatannya ternyata masih sangat lambat walaupun sudah berlatih dikejar-kejar siluman sembari mendaki bukit dan melewati salju. Baiklah, terimalah karma untukmu, seru Fang Yuan dengan seringai tipis di wajahnya, yang membuat Hong Liu keheranan dan belum sempat mencerna maksud dari ucapannya itu, tiba-tiba Fang Yuan berhenti mengelak dari tebasan pedangnya. Fang Yuan memasang kuda-kuda beladiri dan menggunakan jurus tinju naga penggetar langit tahap pertama, kemudian pedang guntur milik Hong Liu terlepas dari tangannya, padahal bilah pedang itu belum mencicipi kepalan tangan Fang Yuan. Apa yang terjadi? Kenapa Hong Liu diam saja? Betul, bahkan pedangnya terlepas dari tangannya, padahal jarak mereka masih satu tombak lagi. Murid-murid senior yang menonton pertarungan mereka dibuat kaget, termasuk pangeran kelima yang sangat senang melihat kesempatan ini. Ternyata ada jenius beladiri yang tersembunyi di dalam Akademi Kekaisaran. Apakah murid ini angkatan terbaru atau sengaja menyembunyikan identitasnya bertahun-tahun lamanya sebelum ia mencapai tahap sempurna dalam jurus anehnya itu? Mengingat klan Xiao adalah klan kecil, sudah pasti melayani klan besar. Fang menghampiri Hong Liu yang masih mematung. Apakah kita memperpanjang urusan ini atau kau bersedia membayar ganti rugi pada kelompok klan Xiao kami dengan bayaran yang sepadan atas tindakan keji yang kalian lakukan? Bisik Fang Yuan dengan seringai tipis di wajahnya. Mulut Hong Liu menyemburkan darah, sehingga semua murid senior terkejut. Ternyata Hong Liu sudah kalah dan menderita luka dalam. Namun, tidak merusak kultivasinya, sehingga ia hanya perlu mendatangi tabib saja. Anggota kelompok klan Hong ketakutan menatap Fang Yuan, mereka ingin lari tetapi tubuh mereka tak mau bergerak saking takutnya, belum lagi Fang Yuan sudah menghajar perut mereka yang terasa sangat nyeri, kecuali anggota wanita yang masih bernasib baik karena cuma mendapatkan stempel 5 jari saja. Hong Liu menyeka darah yang keluar dari mulutnya dan berpikir maksud dari ucapan Fang Yuan. Ternyata ia tak ingin memperpanjang masalah ini, gumam Hong Liu yang kini merasa putus asa dan sangat malu. Kelompok klan besar seperti mereka dipermalukan oleh bocah kemarin sore berusia 17 tahun, 10 tahun di bawahnya. Baiklah, kami akan menyerahkan seluruh poin prestasi kami, kata Hong Liu. Ucapannya itu membuat gempar murid-murid senior. Gabungan poin prestasi kelompok klan Hong pasti sangat banyak, mengingat jumlah mereka sangat banyak dan kelompok klan Hong sering mengambil misi dengan hadiah besar, belum lagi upeti dari anggota yang berasal dari klan kecil. Fang Yuan tersenyum mendengarnya, tetapi ia harus mencitrakan kelompok klan Xiao adalah kelompok yang suka perdamaian dan menindas lawan bukanlah jalan bela diri mereka. Kelompok klan Xiao akan memaafkan kalian dan cukup poin prestasimu saja untuk biaya ganti rugi yang dialami oleh rekan-rekanku, kata Fang Yuan menebar pesona seperti sedang kampanye pemilihan ketua OSIS Akademi Kekaisaran saja. Wah, klan Xiao sangat baik, aku akan keluar dari kelompok klan Gu dan bergabung dengan kelompok klan Xiao. Aku juga akan keluar dari kelompok klan Jiang. Aku juga akan keluar dari kelompok klan Wei. Pangeran kelima terkejut ada yang keluar dari kelompok klan Wei-nya dan dia menatap murid senior yang mengatakan itu,
sehingga murid senior itu berkata bahwa ia sedang bercanda saja untuk memanas-manasi situasi. Hong Liu menghela nafas panjang, ucapan Fang Yuan itu memang terdengar seperti ucapan Biksu Tang San yang menyejukkan hati, tetapi sebenarnya ia tetap memalak kelompok klan Hong, karena sebagian besar poin prestasi hasil upeti ada di tangannya, belum lagi ia kemarin baru mendapatkan hadiah besar dari menjalankan misi dan dia belum membelanjakan poin prestasinya itu untuk membeli keperluan berkultivasinya. Hong Liu mentransfer 100.000 poin prestasi pada plakat murid milik Fang Yuan, sehingga tiba-tiba ia menjadi murid terkaya di pelataran luar maupun pelataran dalam. Di balik penutup wajah Fang Yuan itu, ia sebenarnya tersenyum lebar dan ingin tertawa terkekeh-kekeh, tetapi ia tetap berusaha bersikap tenang agar terlihat berwibawa. Ayo kita kembali saudara dan saudari kelompok klan Xiaoku. Kami mengingatkan pada kelompok manapun, untuk jangan membangunkan kucing oren bila kalian tidak ingin dicakar. Ngowem. Fang Yuan menirukan gerakan mencakar meo-meo, sehingga murid-murid senior tersenyum mendengarnya. Anggota kelompok klan Xiao yang terluka ringan memapah murid yang kesulitan berjalan sendiri, sedangkan Fang Yuan memapah Xiao Xinran dan mereka kembali ke markas mereka yang merupakan milik kelompok klan Meng dulunya.